Sehat yang dilengkapi dengan sempat. Sehat dengan sempat apabila menyatu jadi satu, dijadikan satu, itu menandai umur yang barokah. Sehat kemudian sempat digabung jadi satu. Al barokatu fil umri ya a'marud dzakirin. Al barokatu ta'i barokah fil umri ing dalam umur ya a'marud dzakirina yaiku piro-piro umure piro-piro wong kang eling, wong kang nyebut, wong kang zikir. Sianya umur berkah, umur barokah adalah umurna orang-orang selalu ingat, umurna orang-orang selalu nyebut, umurna orang-orang selalu zikir. Sehat sempat lah, sempat berarti umur. Muga-muga mulai sampean kapi sehatna sempurna kalawan sempat. Sebab banyak perang orang sehat tapi tak sempat. Sebab tidak disempat-sempatkan. Kita ini menandai sehat lagi pula sempat. Sehat na badan nyaman untuk alako-lako, kemudian disebut sehat. Kemudian afiat, ada sehat wal afiat. Sehat menyangkut badan sekaton, afiat itu menyangkut rohani, menyangkut batin. Batina tenang, batina tentram, tunduk patuh untuk menjalankan syariat. Mun boleh sampean kabi sehat, kemudian sempanto menandai sehatna wal afiat. Sehatna badan nyaman untuk alako-lako, sehatna batin saya afiat, mudah untuk ibadah, gampang arasa mudah, arasa ringan melangkah ke tempat-tempat kebagusan termasuk pengajian berarti barokahnya umur. Mari kita sempatkan. Jangan sampai sehat kita tidak lengkap dengan sempat. Berbagai kesempatan, perang-perang waktu yang mesti harus kita manfaatkan. Termasuk pengajian-pengajian yang berbeda. Setiap tanggal 1 bersama Nabi hadir kantor sekaligus otomatis. Tak kate majer, tak kate daftar jadi DPR. Dewan Pengajian Rutin. Sekaligus menjadi MPR. Majelis Pengajian Rutin. Tak kadek manjer, tak kadek mesti jadi. Ento berkenan keluar kalawan pemilihan umum. Ada pilihan mun edunya, pilihan to mun jagona lelemak, calon lemak sekuci dadinya setong. Calon lelemak, jago lelemak, sedadi hanya satu. Tapi ada calon 5, jago 5 yang harus dijadikan, yang harus jadi lelemak. Satu yang harus tidak dipilih. Apa kata Nabi? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan. Wala takun ojo ana sapa sira iku khomisan wong kang nomor 5. Yang kelima ini jangan dipilih. Sementara yang kun aliman pilih. Kun mutaliman pilih, mustami'an pilih, muhibban pilih, mustami'an. Si pertama aliman, orang alim, andi ilmu, gelem ngajar. Kemudian yang kedua mutaliman, pelajar, gelem ngaji. Aliman, mutaliman, mustami'an. Mustami'an orang sing datang ke pengajian sakuping-kuping mendengarkan pengajian. Sekurang-kurang namun tak jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Au muhibban, orang selebur, orang seneng kalawan pangaji. Janganlah jadi orang yang kelima. Untuk saya maksud pilihan calon lelema sekutu pada di pampak. Jangan memilih calon yang kelima. Wala takun khomisan. Fatahlik mongko dadi sebabe binasa sapa sira kun ana sapa sira iku aliman wong kang alim au muta'alliman utawa wong kang ngaji wong kang belajar au mustami'an utawa wong kang ngrungokake au muhibban utawa wong kang demen wala takunan aja ana sapa sira iku khomisan wong kang nomor 5 fatahlik mongko dadi sebabe binasa rusak sapa sira. Perintah Nabi, kata Nabi kun aliman, jadilah kamu orang alim yang mengajar, namanya pelajar. Au muta'aliman, atau orang yang belajar, namanya pelajar.
Au mustami'an atau sing ini pendengar. Au muhibban atau yang keempat adalah orang seribu sini mana penggemar. Ajak jadi nomor 5 saya nama pengingkar. Pengajar, pelajar, pendengar, penggemar, pengingkar saya nomor 5. Pengingkar itu ajak pilih. Ada calon 5, saya kudu pada di pam. Yang harus tidak dipilih yang nomor 5, wala takun khomisan. Ini perintah Nabi. Jadilah kamu orang yang alim, yang mengajar, namanya pengajar. Atau kamu jadi orang yang pelajar, belajarnya mana? Pelajar. Saya pertama pengajar, yang kedua belajar pelajar. Yang ketiga pendengar. Datang ke pengajian, sakopeng-kopeng, orang sepuh-sepuh itu ada pendengar. Atau sekurang-kurangnya saya keempat, au muhibban atau jadi penggemar, orang selibur, orang seneng ke pengajian. Wala takun khomisan, dan janganlah kalian jadi orang yang kelima. Fatahlik maka jadi sebabnya rusak sapa sira. Intinya pilihan-pilihan kalau di dunia, kalau calon 5 yang jadi cuma 1, tapi untuk akhirat ada calon 5 yang harus dipilih, 4-nya yang harus tidak dipilih 1, yakni yang kelima. Berkenaan dengan ilmu, mudah-mudahan kita semuanya dituntun oleh ilmu yang manfaat. Al ilmu dalilul amal. Al ilmu utawi ilmu iku dalilul amali kang nuntun amal. Sedikit kita singgung mengenai ATC Padang, ATC Jember, dada yang lapang. Insirahu sodri utawi lapange dodo iku bitauhidi kelawan tauhid. Ate dadi Padang, dadi Jember, ento pertama lewat tauhid, lewat iman. Wal ilmin nafi'i, yang kedua ilmu yang manfaat. Ilmu sing manfaat itu dadi Padang na ate, dadi Jember na ate, ilmu yang manfaat. Wal ilmin nafi'i. Kemudian yang ketiga wal amali solihi, amal soleh juga jadi lantaran ati Padang. Wajtina bil maasi juga termasuk jadi Padang ati menjauhi, meninggalkan kemaksiatan. Wajtina bi kasrotil mubahati lan ninggalake lan ngedoi ake-ake piro-piro kang den menangake. Wa tilawatil Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Disebutkan dalam kitab La Tahzan bahwa yang menjadikan hati jadi lapang itu pertama tauhid, kedua ilmu manfaat, ketiga amal soleh, keempat menjauhi maksiat-maksiat, kelima menjauhi banyaknya menggunakan yang mubahat, berlebih-lebihan dalam barang yang halal. Yang terakhir adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Inilah yang mengantarkan hati seseorang menjadi tenang, menjadi tentram, dada jadi lapang, tauhid, ilmu manfaat, amal soleh, menjauhi maksiat, dan meninggalkan mubahat, termasuk baca Al-Quran. Sekarang yang menjadikan hati sempit, arba'un turithu dayika sodri, arba'un utawi perkara papat iku turithu bisa marisake apa perkara papat dayika sodri ing rupeke dodo. Ada 4 hal yang menyebabkan hati menjadi sempit, menjadi gelap, menjadi sempitnya perasaan. Arba'un turithu dayika sodri, 4 macam perkara menyebabkan atau mewariskan hati menjadi gelap, dada menjadi sempit atau perasaan yang tidak enak. Pertama, adamu ridho bi qadaillah wa qadarihi. Pertama yang menyebabkan hati sempit, perasaan rupek sumpek adalah tidak adanya kerelaan keridho, tidak adanya rasa ridho terhadap ketentuan Allah, terhadap takdir Allah. Yang kedua yang menyebabkan perasaan rupek sumpek, pikiran sumpek, rupek peteng adalah al-hasadu wa hubbul intiqam. Sifat hasud dan perasaan ingin balas dendam.
Hasud dan balas dendam ini mengakibatkan hati menjadi sempit, perasaan menjadi gelap, perasaan ropek sompek. Kemudian yang ketiga, wal alwuku fil ma'asi bila taubatin, yang menyebabkan hati sempit, hati gelap, pikiran ropek sompek adalah terperosok dalam perbuatan dosa, tidak segera bertobat. Yang keempat, al-i'radu an dzikrillah, berpaling dari mengingat Allah. Artinya orang saya tak elok ingat, tak elok nyebut, tak elok dzikir, untuk hatinya ropek. Sebaliknya orang saya rajin ingat, rajin dzikir, rajin nyebut, untuk hatinya padam. Dengan dzikir hati padam, jadi tenang, jadi tentram. Itulah pengantar pengajian yang mengenai ilmu manfaat. Itu menyebabkan hati jadi lapang, pikiran jadi tenang, ilmu saya manfaat. Pertama tauhid, kedua ilmu manfaat, yang ketiga amal soleh, yang selanjutnya adalah menjauhi maksiat-maksiat, yang seterusnya adalah menjauhi berlebih-lebihan dalam halal apalagi yang haram. Yang terakhir adalah tilawatul Quran. Inilah perkara-perkara yang mengantarkan seseorang hatinya lapang, dadanya lapang. Kemudian ada 4 perkara yang menyebabkan perasaan ropek, sumpek, cemas dan lain sebagainya. Pertama, adamu ridho, tidak adanya rasa ridho terhadap ketentuan dan takdir Allah. Hasud, dendam, ini menyebabkan perasaan sempit. Kemudian terjatuh, terperosok dari maksiat, tidak segera tobat. Berpaling dari zikir, berpaling dari menyebabkan hati menjadi sempit. Mudah-mudahan kita semuanya melalui ngaji bareng-bareng, hati kita menjadi lapang, perasaan kita jadi tetap jadi damai. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa rahmatnya Allah mengalir senantiasa kepada kita semua. Mudah-mudahan akhir dari perjalanan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan Allah wa iyyakum sawasabil.